Halo semuanya, gue habis nonton film anime Blue Lock The Movie episode Nagi, dimana ngasih sudut pandang yang beda buat gue. Dia tentang persahabatan atau bromance yang ternyata sangat dramatis. Oke, jadi film ini diadaptasi dari manga spin-off Blue Lock dengan judul yang sama, di mana POV-nya, meski ceritanya masih sama gitu seleksi di Blue Lock, tapi POV-nya bukan dari Isagi, tapi dari Nagi Seishiro, karakter yang menurut gue salah satu yang paling unik di Blue Lock. Kenapa? Karena dia satu-satunya peserta Blue Lock yang gak punya motivasi buat jadi striker paling egois di Jepang gitu. Boro-boro jadi striker paling egois, dia pun sebenarnya males buat main bola. Dia cuma pengen rebahan dan main game mobile doang gitu. Sampai akhirnya muncullah Reo Mikage yang nemuin bakat dia dan akhirnya nyeret dia buat main bola. Dari sini timbullah persahabatan yang buat gua jadi premis yang menarik, dimana mereka berdua ini dikenalkan sebagai sahabat atau bromance yang sangat erat, yang saling membutuhkan, kayak satu paket gitu yang nggak bisa dipisahkan. Harus bersaing di Project Blue Lock, dimana yang dicari adalah striker paling egois se-Jepang, yaitu cuman satu orang, nggak berdua. So gimana mereka nge-tackle semua tantangan-tantangan depannya, itu jadi garis besar di cerita sepanjang film gitu. Nah, jadi backstory di antara keduanya dan perjalanan mereka berdua tuh diceritain cukup lengkap lah ya. Yang perkembangan ceritanya itu tergantung dari perkembangan karakternya si Nagi Seishiro di sepanjang film. Jadi Nagi ini dari pertama males main, bahkan nggak tahu bola, males main bola, sampai nemuin oh ternyata main bola seru, sampai akhirnya mutusin kalau gua harus jadi striker paling egois se-Jepang. Itu dia yang bikin ceritanya menarik. Nah, kalau ada yang nanya, nonton film ini perlu nonton serial animenya dulu nggak? Jawabannya tuh perlu banget, karena sebenarnya film ini adalah 3 sampai awal arc 4 manga itu dijadiin satu film. Cukup padat ya. That's why perlu tahu cerita yang lebih lengkap dan konteksnya terlebih dahulu gitu, yang kita bisa dapetin dari serialisasi anime yang tidak dijelaskan mendalam di filmnya. That's why perlu biar bisa lebih nikmatin filmnya. Nah, dari 3-4 arc yang dijadiin satu film ini menurut gue yang menjadi masalah dan munculin kekurangan filmnya. Yang pertama buat gue cukup sayang ya dengan budget the movie. Kekurangan film ini masih nggak jauh beda dari kekurangan yang ada di serial animasinya, dimana intensitasnya tuh nggak berasa, tipis banget. Walaupun dari segi visual ada beberapa pengembangan gitu, kayak misalnya scene ngegolinnya itu bagus banget, detail 3D-nya semuanya gambarnya lebih bagus, lebih halus, tapi ya tetap itu intensitasnya, emosinya tuh nggak berasa. Ini mungkin kritik yang gak cuma buat film ya, tapi buat serialisasinya juga, karena pacing keduanya ini nih berantakan. Padahal adaptasi dari manga ke anime itu harusnya bisa lebih berkembang, dimana kayak 2, 3, 4 panel di manga bisa jadi 3 sampai 5 sampai 6 sampai selebihnya durasi dalam format anime gitu. Bisa dikembangin, gak cuman plek ada 3 manga, akhirnya ada 3 cut atau 3 scene doang gitu. Itu that's why mungkin dari situlah kenapa keluasaan dari medium anime inilah yang gak dimanfaatin, sampai akhirnya hasilnya scene pertandingan bolanya tuh jadi singkat doang, kayak cut gol, lari gol gitu, gak dinamis dan gak ada bobot emosinya. That's why intensitasnya gak berasa. Misal nih ya, gocekan Meguru Bachira, buat teman-teman yang baca manganya, itu gocekan dia tuh di imajinasi gue pribadi itu sangat indah. Dia tuh kayak
penggambaran Messi lah di dalam Blue Lock gitu. Badannya kecil, langkah-langkah kakinya kecil-kecil tapi gesitnya minta ampun. Harusnya indah, tapi di animasinya adaptasinya tuh cuman ya satset sekedar selewatan aja, terus terlalu singkat sampai akhirnya udah lewat tanpa ada kesan gimana-gimana gitu. Sayang banget. Ya mungkin susah juga kali ya gabungin beberapa arc di dalam satu film yang dimana masing-masing arc ini punya klimaksnya masing-masing, dan pas dipadetin ya dia harus naik turun dan apa ya, tetapi tetap harus bikin peningkatan intensitas gitu dari awal ke akhir. Ini susah, pasti susah. Tapi tenang aja, buat fans Blue Lock, terutama sepertinya yang mayoritas perempuan, sepertinya akan tetap suka dan akan puas dengan film ini. Karena dari yang sepenglihatan gua sih di dalam studio yang sama, itu riuh gemuruh para penonton cewek tuh tetap seru. Dan sepertinya memang cukup puas lah ya, nggak puas banget dengan filmnya. Jadi apalagi digambarin persahabatan antara Reo dan Nagi ini jadi apa ya, bromance-nya tuh bahkan ada satu kata yang gue hindari untuk sebutin di sini, tapi seakan-akan itu fan service buat para fans perempuan di sana. Dan di akhir jangan lupa ada credit scene, after credit, dimana scene-nya ini kemungkinan most likely bakal muncul di serial animasi season kedua gitu, walaupun POV-nya mungkin akan beda ya, tapi ya semacam bridging lah ke serial season keduanya. Itu aja dari gua, terima kasih udah nonton sampai sini, sampai ketemu di video dari Habis Nonton Film lain. Bye.